Wal maqalatul asyirah utawi makalah yang ke-10, ngendikan kang ke-10 atau perkataan yang ke-10. An ba'di syuhati saking setengah saking ahli zuhud, piro-piro kang ahli zuhud, yaitu orang-orang yang ahli zuhud. Wa hum utawi ba'du syuhad iku alladzina wong akeh ihtaqaru kang padha ngremeh utawa ngina meremehkan sapa alladzina ad-dunya ing dunya. Wong zuhud itu orang yang meremehkan dunia. Walam yubalu lan ora peduli sapa alladzina biha kelawan dunia, dia tidak peduli terhadap dunia. Bal akhadhu balik ngalap utawa mengambil sapa alladzina minha saking dunya qadra daruratin sekedar keperluan, sekedar kebutuhane. Tetapi walaupun orang ahli zuhud itu tidak memperdulikan dunia, tapi tetap dia mengambil dunia, mengambil apa itu, menjadikan harta benda itu diambil hanya sekedarnya saja, hanya seperlunya saja, untuk kebutuhannya saja. Itu orang zuhud. Jadi kalau ada orang tiang niku kok numpuk-numpuk harta, wis duite wis cukup, sudah lebih tapi masih ditumpuk-tumpuk lagi, itu bukan golongan orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu dia menganggap dunia itu, harta benda itu remeh, wis orang peduli, tidak diperdulikan. Maksudnya orang peduli ya cara istilahnya itu cuek lah, cuek dengan harta benda. Harta benda ini memang diperlukan dia, tapi hanya untuk sekedar seperlunya saja, untuk kebutuhannya saja. Niku tiang zuhud, boten terus benci dunia niku, terus boten menggunakan harta benda niku nggih boten, tapi dia itu hanya menggunakan harta benda seperlunya saja. Itu ahli zuhud. Nek wong numpuk-numpuk hanya menumpuk-numpuk harta dikumpulna niku nggih jauh dari zuhud. Ngaten niki para ahli zuhud ini mengatakan, piyambakipun para ahli zuhud berkata, man utawi sapane wong adnaba kang lakoni dosa sapa man, orang yang melakukan dosa, dan ban kelawan dosa, yaitu orang yang melakukan dosa. Ay tahammalahu tegese menanggung dosa sapa man, utawa nek basa Jawane nyangga dosa. Maksudnya itu tahammalahu, dia menanggung dosa, orang yang berdosa, intinya begitu. Wawa utawi man sing berdosa iku mau, orang yang berdosa tadi, yadhaku iku guyu sapa wong sing berdosa tadi. Ai wal halu tegese utawi tingkae wong sing berdosa iku mau, utawi apa itu tingkahnya, anahu sak temene orang yang berdosa tadi, yafrahu iku bunga, dia gembira. Wong sing nglakoni dosa, berdosa, dia bunga, bergembira, bitahammulihi, dengan atas dosa yang ditanggungnya, bunga. Nah, orang yang kayak begitu terus fa inna waha, monggo sesungguhnya Allah, sak temane Allah iku yadkhulu nglebokake sapa Allah
yang berdosa tadi dengan apa itu tertawa dilebokno annara ing neraka wa huwa hale utawi wong sing berdosa iku mau ya begi nangis sapa orang yang berdosa li anna haqqahu krana sak temene wong sing berdosa iku mau sesungguhnya dia itu ayang dama yenta dia itu getun itu ya menyesal ayang dama yenta supaya dia itu menyesal wa yastaghfirullah taala dan minta ampun jaluk ngapura dumateng Allah Subhanahu wa taala lidzalika maring mengkono-mengkono dosa. Jadi supaya dia minta ampun terhadap dosa yang dilakukan. Jadi ini keterangan dari sebagian dari tiang-tiang ingkang ahli zuhud, orang-orang yang ahli zuhud itu mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa dia itu merasa bangga, tertawa, bunga. Wong lakoni dosa dia kok bunga, seneng bergembira, koyok-koyok dia seakan-akan itu orang itu kok bangga melakukan dosa, seneng lah. Maka besok di akhirat kelak besok dia akan dimasukkan Allah di neraka dalam keadaan menangis sebaliknya. Jadi kalau kita misalkan melakoni dosa, melakukan kesalahan, misalkan melakukan kemaksiatan, itu kalau bisa jangan sampai kita itu maksudnya koyok bangga seneng lakoni dosa kok seneng melakukan dosa itu ya wis pamane awake dhewe kadung melakukan dosa ya wis sudah, tapi kita merasa bersalah, sedih. Nah kalau kita ada rasa bersalah, sedih, justru nanti insya Allah justru kita nanti malah akan disepuro dening Allah. Tapi awake dhewe kalau kita itu kok melakukan dosa malah bangga, ya ini nanti besok di akhirat dia dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis supaya dia itu sadar menyesal akan dosa yang sudah dilakukannya. Jadi ngoten. Jadi kita itu jangan sampai bangga melakukan dosa. Wis pamane dosa ya kalau memang dosa ya sudah, tapi kita terus menyesali, nyuwun ngapura, dan itu nanti justru akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan yang kemarin itu, kita yang melakukan dosa atas dasar hawa nafsu, atas dasar apa itu nafsu kita itu, insya Allah kita akan mengharapkan pengampunan. Jadi begitu. Terus waman utai sapane wong, ini sebaliknya, waman utai sapane wong atau atoat sapa wong, wa huwa hale utawi wong orang yang taat. Lah dia itu ya beki nangis sapa wong, hayaan krana nangis krana isin malu minallahi saking Allah taala, wa khaufan lan taat dia karena khawatir wedi minhu saking Allah taala ala taksirihi ing atase pepekane man. Pepeka itu ya teledor kalau dia sampai-sampai lale, ala taksirihi ing atase teledore, keteledoran nang ngaji dia lupa. Fi tilka taati dalam mengkono-mengkono taat, di dalam taat dia orang yang taat
melakukan ibadah dia sampai menangis ya, menangis karena apa itu khawatir nanti kalau tidak bisa tidak bisa melakukan taat lagi, tidak bisa melakukan kegiatan yang baik itu lagi. Nah, orang yang kayak begitu dia bersedih, nangis dengan taatnya itu fa innallaha mongko satemene Allah taala sesungguhnya Allah yadkhulu iku mlebake sapa Allah hu ing wong kang taat mau al jannata ing swarga wa huwa hale utawi man atoa orang yang taat tadi iku yadhaku guyu sapa man ayafrahu tegese bunga gembira, maksudnya dia gembira goyatal farahi kelawan katoke gembira, maksudnya puncaknya dia gembira, pada puncaknya dia bergembira. Nah, itu senang bunga li husuli matlubihi karena krono hasile apa yang dicari, matlubi apa sing disupre karena berhasilnya apa yang dicari. Wa huwa hale utawi matlubihi sesuatu yang dicari itu afullahi yaitu pengampunane Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaliknya yang tadi, orang yang taat melakukan ibadah, melakukan sholat, zakat, poso, terus dia itu dalam ketaatannya itu menangis, sedih, dia khawatir kalau nanti dia itu lalai, kalau nanti dia itu suatu ketika teledor tidak bisa melakukan ketaatan lagi. Nah, orang yang kayak begitu bersedih, menyedihkan, khawatir taatnya itu tidak bisa dikerjakan lagi atau tidak melakukan taat lagi. Orang yang kayak begitu fa inna wa ta'ala yadkhulul jannah, maka Allah memasukkan ke surga. Lah, dia dimasukkan ke surga dalam keadaan guyu, bunga. Maksudnya di sini guyu itu napa? Dalam bunga dalam puncak kebahagiaan, goyatal farah, goyatal farahi. Dia masuk ke surga dalam puncak kebahagiaan. Dan itu sebaliknya dari yang tadi. Nah, jadi ya mending kita dalam keadaan taat, tapi dengan istilahnya taate itu dengan penuh kesadaran, penuh atas nyuwun perintah Allah, dan taat kita itu betul-betul kita mengharap kita bisa melakukan hal-hal kayak yang baik itu terus-menerus. Nah, jadi begitu. Wal maqalatul hadiyatu asyarah utawi maqalah yang ke-11, yaitu perkataan yang ke-11 an ba'dil hukama saking setengah saking pira-pira ahli hikmah ail auliya tegese pira-pira wali. Ini maqalah yang ke-11 dari para wali-wali, para ahli hikmah, para wali-wali Allah. Latah koru ojo ngremeh sira kabeh, jangan meremehkan kalian semua adunuba ing pira-pira dosa asigara kang cilik. Jangan meremehkan dosa yang kecil. Ae latauduha tegese ojo ngitung-ngitung sira kabeh. Jangan menghitung-hitung kalian semua sigaran ing dosa, ing sigaran ing cilik-cilike dosa. Ini perkataan yang ke-11 itu ini dari setengah dari para aulia, para wali-wali Allah, yaitu ya orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, aulia ilah. Ini perkataan ini dari para aulia.
Para aulia ini berkata, jangan kalian meremehkan dosa-dosa yang kecil. Jangan meremehkan dosa-dosa yang kecil. Maksudnya jangan meremehkan dosa-dosa yang kecil itu, jangan menghitung dosa itu, menghitung-hitung dosa itu sing kita semua hitung itu kecilnya, cilike, sing mbok hitung itu cilike. Biasanya orang kan begini, halah dosa apa? Dosa cilik kok. Nah, jangan dihitung cilike. Dosa halah dosa cilik kok kan. Tapi bisa dibalik lagi. Lah cilik-cilik apa dosa, harusnya kan begitu. Harusnya yang dihitung itu, yang kita hitung-hitung itu dosane. Wong cilik tetap dosa kan begitu. Tapi ini di sini itu kalau kita mengingat, kalau kita menghitung ya sing diingat-ingat dihitung itu ya cilik apa itu dosane, jangan kecilnya dosa. Fa inaha monggo sesungguhnya sak temene dosa cilik sigor tatasa'abu iku cabang nyabang apa dosa cilik, dosa yang kecil minha saking dosa yang kecil tadi iku nyabang apa sing nyabang apa adzunubu pira-pira dosa al-ibari kang gede yang besar. Wa aidan lan halemale dan lagi rubama yakunu terkadang ono terkadang ada apa ghadabullahi bendune Allah marahipun Allah taala fi tilka sigori dalam mengkono-mengkono dosa cilik. Terkadang bendune Allah marahi Allah itu terdapat di dosa yang kecil. Jadi orang jangan melakukan dosa jangan meremehkan dosa yang kecil. Dosa cilik wae kok kan biasanya diremehkan. Lah dosa yang kecil itu kenapa kok jangan diremehkan? Karena dosa yang kecil itu adalah cabangnya dosa yang besar. Bisane dosa itu jadi besar itu asalnya memang dari yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kalau dikumpulkan asalnya dosane sithik ditambah lama-lama semakin banyak menjadi dosa yang besar. Kita itu diingatkan para wali-waline Allah, jangan sampai kita itu meremehkan, karena dosa yang kecil ini itu ibaratnya kalau kita itu melihat cermin itu kalau terkena debu sedikit saja itu kan mungkin tidak begitu ketara, tapi karena debunya itu banyak terus tiap hari terkena sedikit jadinya roh-roh itu cermine apa kocone itu terlihat pekat ya, terlihat kotor sekali. Lah itulah gambaran dari kita melakukan dosa yang kecil kalau kita itu meremehkannya. Wal maqalatu tsaniyatu asyara utai perkataan yang ke-12 wallahu a'lam bissawab. Iki manfaat itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa 'afiyatan fil jasad wa rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an wa inal khair wa ribna wa ansya'atan wa qdi hawaijna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya nganong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.